Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Febri Official. Senang sekali bisa menjumpai teman-teman para pejuang CPNS dari seluruh penjuru Nusantara di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal SKB kesehatan terupdate khusus untuk teman-teman kita yang berprofesi sebagai perawat. Karena selain ibu, dialah perawat yang selalu ada di saat-saat kita membutuhkan dalam kondisi sehat maupun sakit. Nah, dan pastikan ikuti video ini sampai dengan selesai. Let's go! Oke, soal yang pertama kita akan langsung mulai. Rangkaian interaksi perawat dengan klien di lingkungan dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya adalah definisi dari A. Alur keperawatan, B. Manajemen keperawatan, C. Asuhan keperawatan, D. Intervensi keperawatan, dan E. Implementasi keperawatan. Silakan bagi teman-teman yang ingin latihan soal, ketika kami bacakan soalnya, silakan di pause dulu. Setelah itu, setelah Anda pilih, baru dilanjutkan lagi videonya untuk lihat pembahasannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Kita lihat di sini pada poin 13. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Poin 13 ini masuk di Permen Pan RB RI nomor 35 tahun 2019. Untuk soal yang kedua, suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit adalah definisi dari A. Asuhan keperawatan, B. Manajemen keperawatan, C. Sistem Kesehatan Nasional, D. Pelayanan keperawatan, dan E. Intervensi keperawatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Kita bisa lihat di poin 14, pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik sehat maupun sakit. Jadi jelas ya, jawabannya adalah pilihan jawaban D. Soal yang selanjutnya, menurut Permen Pan RB RI nomor 35 tahun 2019, fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan meliputi kecuali A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Inovatif, dan E. Rehabilitatif. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat di poin 15. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi pada poin D yakni tadi disebutkan bahwa tidak disebutkan bahwa inovatif itu termasuk salah satu pelayanan kesehatannya. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang selanjutnya, jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut A. Jabatan perawat fungsional, B. Jabatan perawat advokasi, C. Jawaban perawat fungsional tertentu, D. Jabatan fungsional perawat, E. Jabatan fungsional perawat terampil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Kita lihat di sini pada poin 10, jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman bisa baca ini di Permen Pan RB
RI nomor 35 tahun 2019. Jadi poin-poinnya ada di sana. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Jenjang jabatan fungsional perawat. Kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas kecuali A. Perawat terampil, B. Perawat mahir, C. Perawat penyelia, D. Perawat ahli. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Perawat ahli. Kita lihat di sini. Di bagian kedua tentang klasifikasi ataupun rumpun jabatan, pasal 4, jabatan fungsional perawat termasuk dalam klasifikasi atau rumpun kesehatan. Pada bab 3, kategori dan jenjang jabatan fungsional. Ini kita lihat langsung di poin 2, pasal 5. Jenjang jabatan fungsional perawat, kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas A. Perawat terampil, B. Perawat mahir, dan D. Perawat penyelia. Jadi jawabannya D ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yaitu kecuali A. Perawat ahli pertama, B. Perawat ahli muda, C. Perawat ahli media, D. Perawat ahli utama, dan E. Perawat mahir. Jadi tentu ya jawabannya adalah E karena perawat mahir itu termasuk dalam jabatan fungsional perawat kategori keterampilan bukan kategori keahlian. Jadi yang benar jawabannya adalah E ya. Oke, di pembahasannya di sini disebutkan jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi yaitu perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli media, dan perawat ahli utama. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang bukan merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional perawat, kategori keterampilan perawat terampil sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sesuai pasal 8 adalah A. Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, B. Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, C. Melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif, D. Memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif, dan E. Memberikan asuhan keperawatan spesifik. Jawaban yang tepat adalah jawaban E. Kita lihat di sini pembahasannya pada bagian ketiga tentang uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Di sini disebutkan pada pasal 8 itu meliputi melakukan pengkajian sampai dengan poin melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana. Di sini pada jawaban E ini tidak disebutkan memberikan asuhan keperawatan spesifik saja, tidak ada kata-kata sederhana. Jadi jawabannya E ya. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 bagi perawat kategori keahlian. Setiap tahun ditetapkan paling sedikit A. 12,5 tahun untuk perawat 12,5 untuk perawat ahli pertama, B. 25 untuk perawat ahli muda, C. 37,5 untuk perawat ahli media, D. 53 untuk perawat ahli utama. Dan kita lihat pembahasannya, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Di sini pada paragraf kedua tentang target angka kredit pasal 25 kita bisa baca di sini dari poin 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita baca bahwa disebutkan tentang target angka kredit sebagaimana dimaksud untuk kategori keahlian. Jadi kita langsung fokus di kategori keahlian.
Sini. Jadi yang bukan seharusnya ini 50 poinnya untuk perawat ahli utama, bukan 53. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjut dengan soal selanjutnya. Perawat kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit A. 10 untuk perawat ahli pertama, B. 25 untuk perawat ahli muda, C. 28 untuk perawat ahli madya, D. 29 untuk perawat ahli madya. Paling sedikit, jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lihat pembahasannya. Di sini disebutkan bahwa pada poin 3, perawat kategori keahlian yang telah menduduki syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit. Disebutkan di situ. Jawabannya adalah A10 untuk perawat ahli pertama. Jadi jawabannya A ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam hal untuk kenaikan pangkat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, perawat dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi kecuali A. Pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan fungsional perawat, B. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi, C. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional perawat, D. Perolehan penghargaan atau tanda jasa, atau E. Perolehan nilai dari atasan langsung. Dan kita lihat jawaban yang paling tepat adalah jawaban E, karena di sini poin penilaian dari atasan langsung tidak termaksud di poin A, B, C, D-nya pada pasal 38. Di sini hanya disebutkan poin A, B, C, D, pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan fungsional perawat, keanggotaan dalam tim penilai, tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas, perolehan penghargaan atau tanda jasa, perolehan gelar atau ijazah lain. Jadi bukan perolehan nilai dari atasan langsung ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kami cukupkan sampai di sini dan kami berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Jadi ikutin terus video kami di video-video selanjutnya dan kami akan share lagi kepada teman-teman soal-soal SKB terbaru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk video kali ini kami cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan ikutin terus channel ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.